Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 39 Kota Bekasi? Semoga senantiasa berada dalam kesehatan, lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sampai saat ini masih kita ikuti, diakibatkan oleh pada kondisi COVID-19. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar dan tetap semangat untuk meraih ilmu pengetahuan dan kepribadian yang mulia. Semoga Allah senantiasa meridhai kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, pada keluarganya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, hari ini kita sudah memasuki semester kedua. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah yang materi pertama yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah patuh terhadap kedua orang tua, guru, dan empati terhadap sesama manusia. Nah, bab ini masuk dalam kategori akhlak terpuji. Nah, terpuji itu adalah akhlak yang memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita ikuti dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak itu ada dua, akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela, akhlak yang tidak boleh ada dalam diri kita, akhlak yang harus kita buang dalam diri kita. Sedangkan akhlak mahmudah adalah akhlak yang atau perilaku yang wajib ada dalam diri kita. Kita harus berusaha menanamkan akhlak yang mulia, akhlak terpuji di dalam diri kita, sehingga kita bisa lebih indah dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, semoga kalian sudah siap untuk belajar dan siap untuk menyimak materi yang akan kita pelajari pada saat ini. Baik, peta konsepnya seperti ini. Ya, yang pertama kita harus memahami dulu apa itu sifat terpuji, sikap terpuji. Kemudian turunannya adalah ada sifat empati, sikap hormat terhadap orang tua, dan sikap hormat dan patuh kepada guru. Nanti aplikasinya adalah membayangkan, kita bisa merasakan. Tujuan untuk apa? Untuk bisa memahami dan mengamati, lalu kemudian kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, maka kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan empati. Empati itu adalah salah satu rasa. Rasa itu Allah ciptakan, Allah berikan dalam diri manusia. Contohnya, kita memiliki rasa nikmat ketika kita makan. Kita memiliki rasa nikmat ketika kita minum, menghilangkan dahaga yang dalam ada dari kita. Kita menikmati apa yang namanya rasa berkedip, rasa penciuman, rasa meraba. Nah, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kita memahami ini, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, empati adalah rasa ikut merasakan perasaan orang lain, baik tatkala orang lain itu dalam kondisi yang susah atau dalam keadaan musibah maupun mendapatkan kebahagiaan. Jadi empati itu kita berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita berusaha menjadi orang yang sedang merasakannya, orang yang sedang mengalami. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Lawan daripada empati adalah acuh, ya, tidak peduli.
Tidak peduli itu adalah sifat yang tercela, maka harus jauh-jauh dari dalam diri kita. Jangan sampai ada sifat acuh dalam diri kita. Ya. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah rasa empati, sikap ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, baik itu musibah maupun kebahagiaan. Nah, kemudian dari rasa empati ini kita akan mendapatkan manfaat. Nah, kita akan mendapatkan manfaat kebaikan yang ada dalam diri kita. Di antaranya adalah menghilangkan sikap egois. Yang kedua, menghilangkan kesombongan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan diri untuk mengontrol dan mengevaluasi diri. Kemudian bagaimana cara mengasah dan menerapkan rasa empati dalam diri kita? Yang pertama adalah rekam semua emosi pribadi kita. Yang kedua, perhatikan lingkungan luar atau orang lain. Kita jangan egois, kita jangan mementingkan diri kita sendiri ya. Kita harus lihat bagaimana kondisi orang di sekitar kita, orang terdekat kita, saudara-saudara kita ya. Kemudian dengarkan curhatan orang lain. Nah, bersyukurlah kamu yang sering didatangi oleh teman sahabat yang curhat sama kamu. Berarti itu suatu penghormatan, kamu dipercaya oleh teman-teman kamu, oleh saudara-saudara kamu. Dan ingat, jangan pernah menceritakan kembali apa yang dicurhatkan oleh orang lain, meskipun kelak kamu akan memiliki masalah dengannya ya. Kamu harus tetap menjaga rahasia curhatan atau isi hati orang lain kepada kamu yang sudah percaya saat itu curhat pada kamu. Kemudian cara yang selanjutnya adalah bayangkan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain tersebut dan akibatnya untuk diri kita. Yang terakhir adalah melakukan atau berikanlah bantuan secepatnya. Oke. Hadis yang terkait dengan rasa empati adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai, serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan lain yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur atau demam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih. Hadis ini adalah hadis yang memerintahkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, terutama saudara-saudara kita seiman. Yang tidak seiman pun demikian. Karena apa? Karena hubungan sosial, kita dalam hubungan sosial kita harus membaur antara yang muslim yang beriman dengan yang tidak beriman. Karena kita tidak bisa hidup sendirian, kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita hidup berdampingan dengan orang lain dan kita butuh. Bahkan pakaian yang kita pakai saja itu hasil daripada bantuan orang lain. Kalian bisa mempunyai handphone, itu bantuan orang lain. Maka jangan tanamkan sikap egois dalam diri kita. Belajar untuk menerapkan rasa empati dalam diri kita. Baik, kita akan bahas tentang bagaimana caranya mengasah empati dalam diri kita. Baik, saya. Yang pertama adalah rekam semua emosi pribadi. Artinya kita senantiasa mengingat-ingat pengalaman kita, apa yang kita alami ya. Ini penting untuk kita merasakan orang lain seandainya menghadapi hal yang serupa. Contoh misalnya kita pernah punya masalah, disakiti sama orang lain. Nah, kita harus tahu bagaimana caranya untuk kita mengatasi masalah itu. Kemudian ketika teman kita juga mengalami hal yang sama, kita dapat memberikan solusi, kita dapat memberikan manfaat pada teman kita agar teman kita juga sama bisa sama-sama kuat untuk menghadapi masalah yang sedang ia hadapi. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan lingkungan luar atau orang lain. Nah, hal ini akan memberikan efek yang bagus untuk diri kita. Kita mampu menghilangkan subjektivitas dalam diri kita. Artinya apa? Kita harus melihat sesuatu secara objektif. Tidak boleh mengira-ngira, tidak boleh bersangka-sangka. Itu perbuatan yang tidak baik. Ya. Yang ketiga adalah mau mendengarkan keluhan atau curhatan orang lain. Mau mendengarkan cerita pengalaman sedih dari orang lain akan membawa kita ikut merasakan ya, dan menimbulkan keinginan untuk memahami masalah, untuk membantu memberikan solusi pemecahan. Anak-anakku yang saya banggakan, apa yang ketika kita mau
berusaha masuk dalam suasana teman-teman kita yang sedang memiliki masalah, yang sedang sedih, maka dengan otomatis kita akan ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh teman-teman kita, ya. Karena tidak mungkin kalau ada sifat egois dalam diri kita, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita itu. Oleh sebabnya belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik, ya. Berikan dia kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya, menceritakan masalahnya pada kita. Jangan dipotong, ya. Jangan dianggap, misalnya kita bilang gini, kamu masalah segitu aja, kecil itu mah. Nah, hati-hati, jangan sampai ada kalimat seperti itu keluar dalam lisan kita. Kenapa? Karena dia curhat sama kita, ya. Dia memberikan masalahnya kepada kita. Itu untuk apa? Dia percaya sama kita bahwasanya kita bisa memberikan solusi, bukan mematahkan masalahnya. Hati-hati. Kalau kita mengeluarkan kata-kata seperti itu, saya yakin nanti teman kita tidak akan mau lagi curhat sama kita, karena dia merasa teman kita nggak empati, teman kita nggak bisa merasakan. Ini hati-hati ya. Tolong belajar dari sekarang untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau kita nggak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Kalau kita nggak mau diomongin orang, kita jangan membicarakan orang lain. Begitu. Itu rasa empati, rasa peduli, bisa merasa maksudnya itu ya. Kita harus bisa merasa gimana rasanya kalau kita punya masalah terus kita curhat sama orang lain, terus orang itu bisa mendengar kita dengan baik, kemudian bisa memberikan solusi kepada diri kita. Pasti kita akan bahagia, kita akan senang. Nah, begitupun kita pada orang lain. Kita harus bisa seperti itu. Jangan sampai kita egois, maunya didengerin aja cerita kita, tapi kita nggak pernah mau mendengarkan cerita orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membayangkan jika sesuatu menimpa orang lain itu menimpa diri kita. Nah, kita bayangkan seperti yang tadi di awal sudah saya bilang, kita harus bisa merasakan bagaimana kalau itu terjadi sama diri kita, bagaimana kalau kita punya masalah itu. Nah, oleh karena itu belajar dari sekarang, latih diri kita, latih hati kita untuk memiliki rasa. Ingat sayang, makan kalau kita nggak pakai rasa nggak nikmat, tidur nggak pakai rasa nggak nikmat. Semuanya akan indah jika pakai rasa. Begitupun rasa kasih sayang, kalau nggak pakai rasa sayangnya ya nggak ada rasanya. Ya, hati-hati, tapi jangan salah memainkan rasa ya. Hati-hati, jebakan setan itu luar biasa ya. Hati-hati ya. Nah, yang kelima adalah segera memberikan bantuan. Nah, kalau kita mampu memberikan solusi, maka berikanlah solusi. Kalau kita mampu memberikan bantuan secara materi, bantulah secara materi. Kalau kita mampu memberikan secara tenaga, berikan bantuan kita secara tenaga ya. Minimal kita mendengarkan curhatan, minimal juga kita mendoakannya agar teman kita itu bisa terselesaikan masalahnya. Dan ingat, kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan pernah merasa diri kita itu bisa, tapi kita harus bisa merasa. Kita harus bisa merasakan. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa merasa, bukan orang yang merasa bisa. Karena yang merasa bisa itu belum tentu bisa ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami sehingga sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita itu bisa kita kendalikan ya. Baik, selanjutnya adalah apa sih manfaat kita bersikap empati itu? Yang pertama adalah menghilangkan keegoisan. Nah, ini yang sekarang terjadi, banyak orang egois ya, maunya didengerin aja, maunya dibagi aja, tapi nggak mau ngedengerin, nggak mau berbagi. Seseorang yang memiliki sifat empati yang tinggi akan menghilangkan rasa mementingkan dirinya sendiri. Penting untuk dapat merasakan orang lain seandainya mengalami hal serupa. Nah, ini dia. Jadi kita hati-hati ketika kita memiliki sikap egois, mementingkan diri kita sendiri, maka kita akan dijauhi oleh banyak orang. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena orang egois mah nggak ada yang suka. Itu belajar. Semuanya perlu dilatih. Kalau tidak pernah dipelajari, tidak pernah dilatih, tidak pernah diamalkan, maka ilmu yang kita pelajari hanya akan menjadi memori saja, tidak ada nilainya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menghilangkan kesombongan. Seseorang yang berempati akan dapat melihat jauh apa akibat yang mungkin akan timbul dari suatu kejadian, sehingga ia akan mampu berpikir dan bertindak sesuai kebenaran, sekaligus akan memunculkan rasa rendah hati. Nah,
Ingat, ada rendah hati, ada rendah diri. Rendah hati itu kita lakukan kepada sesama manusia, tapi untuk rendah diri hanya kita lakukan, hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Tuhan. Hati-hati ya, jangan sampai kita rendah diri di hadapan manusia. Cukup kita rendah hati saja. Kita tidak merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tidak pernah meremehkan orang lain. Jangan sampai ada rasa seperti itu dalam diri kita. Ingat, kenapa iblis itu sampai dikeluarkan dari surga? Karena ada sifat sombong dalam dirinya, karena ada rasa angkuh, merasa lebih mulia daripada Nabi Adam, sehingga Allah murka dan Allah keluarkan dari surga. Padahal surga itu luar biasa, nikmatnya luar biasa, tiada terhingga, tidak terbayang nikmat surga itu ya. Maka kesombongan akan menghancurkan segalanya. Pintar sombong hina, kaya sombong hina, apalagi miskin sombong. Nah itu lebih bahaya lagi ya. Maka jauhi sifat sombong. Belajarlah untuk bisa meredam kesombongan itu dengan rendah hati. Baik. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Dengan kemampuan berempati pada orang lain, maka seseorang akan mampu mengontrol dirinya dengan baik dan bersikap hati-hati dalam bertindak. Inilah salah satu ya di antara manfaat-manfaat kita bersikap empati. Kita tidak gampang menilai orang, kita tidak ceroboh, intinya seperti itu ya. Kita nanti tidak ceroboh, kita berhati-hati agar kita tidak menimbulkan masalah bagi diri kita, tidak menimbulkan masalah bagi orang lain juga. Nah, jadi ini ya, empati kembali lagi kepada rasa yang indah, karena tanpa rasa semuanya akan hambar. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ini adalah salah satu akhlak Rasulullah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena akhir-akhir ini kita sudah mulai merosot ya. Kita sudah mulai kehilangan arah. Kenapa? Karena tidak ada kontrol diri. Kita disibukkan dengan main games ya. Kita disibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, main TikTok dan sebagainya ya. Bukan tidak boleh, tapi kalau itu membuat kita lalai, maka perbuatan itu menjadi tidak benar. Anak-anakku, kondisi pandemi seperti ini, kalian jangan lupa untuk senantiasa menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga ukuran tubuh ya. Secara syariatnya kita ikuti 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tapi jangan pernah lupa, apa yang terjadi saat ini semuanya atas kehendak Allah. Maka tanamkan dalam diri kita bahwasanya hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan semua ini. Apa tugas kita? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah apapun yang kita butuhkan ya. Minta agar pandemi ini segera berakhir. Minta kepada Allah agar kita senantiasa diberikan rasa yang indah. Minta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah agar apa yang menjadi kebutuhan kita Allah cukupi. Ingat sayang, kalau kita minta bantuan kepada manusia mah ada bosannya. Sering dimintain tolong, manusia ada bosannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah paling suka dengan hambanya yang paling sering meminta dan memohon kepadanya. Apapun mintalah kepada Allah, ngadu kepada Allah, jangan ngadu ke manusia ya. Jangan ngadu ke manusia, nanti kecewa ya. Nanti kecewa. Silakan mulai dari sekarang belajar, jangan nunggu besar, dari sekarang dipupuk. Kebaikan itu harus dipupuk dari sekarang, dari dini hari, sejak kita kecil, sehingga ketika beranjak dewasa kita menjalani kehidupan ini, kita sudah disiapkan dengan peluru-peluru dari senjata yang kita miliki. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Silahkan nanti jika ada yang kurang kalian tanyakan saja di WA Group. Insya Allah saya akan mencoba jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.